Part 7. Biksu Seonje lalu bertanya, apakah yang dimaksud Mumu adalah teknik Dharma Triple Blade? Dan Mumu pun membenarkan hal tersebut. Tapi Biksu Seonje tak mengizinkan, karena dia pikir Mumu masih tidak bisa mengatasinya, serta berpendapat kalau kemungkinan besar, itu bukan kekuatan penuh Somun dalam keahliannya. Namun, Somun berkata kalau dia memiliki gaya pedang 3 kesatuan, yang membuat Biksu Seonje merasa kagum, lalu berkata, kalau sepertinya, Mumu menolak untuk mengakui kekurangannya, dan memohon kepada Somun untuk memperlihatkan sedikit teknik tersebut. Somun pun meminta untuk dipinjamkannya tongkat yang dipegang oleh Biksu Seonje, dan setelah mengambilnya, Somun berkata kalau langkah pertama dari gaya pedang tersebut memiliki ras haus darah yang sangat berat yang tak cocok di kuil seperti itu. Jadi Somun hanya akan menunjukkan dengan langkah kedua saja, dan Biksu Seonje pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Somun pun lalu memperagakan gerakan dari teknik pedang 3 rangkap yang tiada tara yang terlihat sangat anggun, yang membuat Biksu Seonje yang melihatnya pun merasa kagum. Dan setelah memperagakan semua gerakannya, Biksu Seonje lalu bertanya, apa nama teknik tersebut? Dan Somun pun menjawab, kalau itu adalah langkah kedua dari pedang persatuan 3 rangkap yang tiada tara, pedang tanpa cinta. Biksu Seonje yang mendengar nama teknik tersebut pun berpendapat kalau itu nama yang sangat indah. Lalu berkata kalau dia tidak pernah berpikir, kalau dia akan melihat teknik yang luar biasa seperti itu dalam hidupnya. Mumu yang masih belum mengerti apa bagusnya dari teknik itu pun bertanya kepada Biksu Seonje, apa yang Biksu Seonje lihat dan dia tidak lihat, karena dia hanya melihat teknik itu seperti teknik yang sangat lembut, dan Biksu Seonje berkata, kalau menurut Mumu seperti itu, berarti jalannya masih panjang untuk terus berlatih, serta berkata kalau tidak ada seni bela diri yang bisa mengatasi teknik yang dimiliki Somun. Mumu bertanya kembali, bagaimana kalau dibandingkan dengan Dharma Triple Blade? Dan Biksu Seonje menjawab, kalau langkah ketiga dari Dharma Triple Blade mungkin memiliki peluang untuk memblokirnya, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkannya. Mumu lalu bertanya kepada Biksu Seonje, apakah dia lebih hebat daripadanya? Dan Biksu Seonje, sambil bergurau dia berkata kalau Somun masih di bawah tingkatannya. Lalu Biksu Seonje bertanya kepada Somun, apakah yang dikatakan Somun beberapa waktu yang lalu kalau dia benar-benar seorang pegawai di sebuah agen? Dan Somun pun menjawab, kalau dia hanya seorang tukang. Setelah beberapa waktu berlalu sampai hari pun mulai berganti malam, Somun pun berpamitan untuk pergi kepada Biksu Seonje dan Mumu. Di sebuah tempat, tepatnya di sebuah hutan, terlihat sekelompok orang yang terlihat terluka parah. Salah satu dari mereka yang berkata kepada tuannya untuk bertahan, yang terlihat terluka parah dengan kehilangan satu lengannya. Tuannya malah meminta maaf, karena telah membuat bawahannya mendapatkan banyak masalah. Salah satu bawahannya yang lain, saat dia berkata kalau saja mereka tidak tertipu oleh kebohongan dan tidak mengirim penjaga Pacheon ke tempat lain, mereka mungkin bisa bertahan. Lalu, tuannya berkata, kalau sepertinya mereka tidak akan bisa melarikan diri dari orang-orang yang mengejar mereka, dan bawahan yang menggendong dirinya, dia berkata kepada tuannya untuk jangan putus asa, karena sedikit lagi mereka akan sampai di kuil Shaolin, serta bawahannya yang lain berkata, kalau orang-orang yang mengejar mereka tidak akan berani melakukan apapun dengan Shaolin yang memihak mereka. Di saat bawahan yang menggendongnya berkata kalau mereka sudah dekat dengan Gunung Sung tempat kuil Shaolin berada, tuannya yang berkata kalau dia tak menyangka kalau dia akan datang lagi ke tempat tersebut tetapi dengan keadaan dia yang sekarang yang terluka parah. Tak berselang lama seseorang pun datang dengan dia yang berkata kepada mereka kalau waktunya mereka menyerah. Salah satu bawahan orang yang terluka parah pun mengetahui orang tersebut, yang diketahui nama dari pria tersebut bernama Naeng Ak, yang julukannya sebagai si Blood Flow Blade yang masih termasuk sekutu mereka. Bawahan yang sedang menggendong tuannya berkata, kenapa Naeng Ak mengkhianati tuannya? Dan Naeng Ak berkata, kalau dia tidak ada yang bisa dia katakan kepadanya. Naeng Ak lalu memberikan isyarat kepada bawahannya, dan mereka pun langsung datang, sekaligus membuat kelompok pria yang terluka parah terkejut, dikarenakan mereka tahu siapa kelompok yang dibawa oleh Naeng Ak sebenarnya, yang diketahui mereka dijuluki sebagai Blood Slasher Corps. Naeng Ak kemudian berkata kepada pria yang memakai topi jerami tersebut, yang diketahui namanya adalah Dok Gojuk untuk menyerahkan tuannya,
Tetapi Dok Gojuk tak menggubris perkataannya serta berkata kalau mereka mencoba mendekat, dia akan mengirim mereka pergi ke neraka. Tetapi di dalam hatinya, Dok Gojuk berkata kalau mustahil untuk mengalahkan mereka semua. Lalu berbicara dengan rekannya yang menggendong tuannya dengan telepati, yang diketahui namanya adalah Chun Leng, kalau dia harus membawa tuannya pergi ke Shaolin. Sementara dia akan menahan Naeng Ak dan kelompok Blood Slasher Corp. Meski dia merasa malu harus meminta bantuan kepada Shaolin karena tidak ada pilihan lain. Dok Gojuk lalu bergerak ke arah Naeng Ak dan kelompok Blood Slasher Corp, kemudian menyerang mereka, dan di dalam pertarungan tersebut, Dok Gojuk yang berpikir kalau dia tidak bisa menahannya lebih lama, dia pun berkata kepada Chun Leng untuk segera pergi, dan Chun Leng yang tak punya pilihan lain, dia pun mematuhi apa yang dikatakan oleh Dok Gojuk dan langsung pergi dari tempat pertempuran tersebut. Di pagi harinya, di tempat Somun, dia yang baru bangun pun berkata, kalau dia tidak bisa tidur dengan nyenyak dikarenakan rasa lapar, lalu Somun mencoba meminta tolong kepada Iron Blood untuk menangkap seekor kelinci. Tetapi Iron Blood tak menanggapi permintaan Somun, karena diketahui di beberapa waktu yang lalu, Somun sempat memarahinya karena dia membuat biksu yang ada di kuil merasa terkejut. Lalu Somun meminta maaf dan kembali meminta tolong untuk menangkapkannya seekor kelinci. Namun Iron Blood masih tak menghiraukan perkataan Somun. Di saat Somun sedang merajuk, tak berselang lama Chun Leng yang menggendong tuannya pun datang, sehingga membuat Somun bertanya-tanya, kenapa Chun Leng menggendong seorang mayat. Di saat Chun Leng melewati Somun, dia pun lalu berkata kepada Somun untuk segera pergi, karena ada bahaya yang sedang mendekat. Lalu Somun bertanya apa maksudnya, dan Chun Leng menjawab, kalau bahaya tersebut adalah orang-orang yang sedang mengikutinya yang akan membunuh mereka. Somun lalu bertanya, kenapa kelompok yang mengejar mereka ingin membunuh orang yang tidak bersalah, dan Chun Leng berkata, kalau mereka adalah tipe orang yang akan membunuh siapa saja yang pernah mereka lihat, dan tak diduga, Naeng Ak dan kelompok Blood Slasher Corp pun sudah datang di hadapannya, dengan Naeng Ak yang berkata kepada Chun Leng untuk segera mengakhirinya. Chun Leng yang tak bisa melarikan diri lagi, dia pun lalu menyandarkan tuannya di sebuah pohon, dan setelah bersiap-siap akan bertarung, Chun Leng berkata kepada Naeng Ak, kalau pemuda atau yang dimaksud Chun Leng itu Somun tidak ada hubungannya dengan perseteruan mereka, jadi Chun Leng meminta Naeng Ak untuk membiarkannya hidup. Namun Naeng Ak berkata, kalau takdir Somun telah ditentukan begitu dia melihat mereka, dan Chun Leng bertanya, sejak kapan klan Pacheon membunuh pria yang tidak terlatih? Serta berkata apakah mereka tidak mempunyai harga diri sebagai klan Dark Path. Tetapi Naeng Ak beralasan, kalau itu tidak ada hubungannya dengan harga diri, karena dia tidak bisa meninggalkan saksi, dan di sisi Somun, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kenapa juga mereka bernegosiasi dengan hidupnya seolah itu milik mereka. Lalu melihat keadaan tuan dari Chun Leng yang menyandar di sebuah pohon. Di sisi pertempuran Chun Leng dan Naeng Ak, dia yang sudah bersiap-siap bertarung pun dihampiri oleh Naeng Ak, dan akhirnya mereka pun saling menyerang satu sama lain. Di pertarungan tersebut, Chun Leng berkata dalam hatinya, kalau Dancing Butterfly Blade milik Naeng Ak itu indah seperti tarian pedang. Lalu saat serangan itu dilancarkan, Chun Leng masih bisa menghindari serangan tersebut, dan di sisi Naeng Ak, dia pun merasa kagum dengan teknik Blood Rain Sword Style milik Chun Leng sebagai penjaga Pacheon, yang termasuk sebagai teknik yang kuat serta salah satu pertahanan terbaik, dan mereka pun saling memuji satu sama lain. Di sisi Somun, dia yang melihat pertarungan tersebut pun berkata dalam hatinya, kalau mereka berdua sangat bagus, terutama dengan Chun Leng, yang membuat Somun berpendapat, kalau dia lebih kuat dibandingkan Mumu. Naeng Ak yang sudah bersiap-siap kembali, dia pun berkata dalam hatinya, kalau mengalahkan Chun Leng tidaklah mudah, serta berpikir kalau dia memerintahkan bawahannya, mungkin akan membuat bawahannya mati, dan saat dia berpikir kalau dia harus segera membunuh Chun Leng meski harus menghadapi pukulan mematikan, Chun Leng pun sudah bersiap untuk melancarkan teknik lainnya, dan saat menggunakannya, Naeng Ak yang melihatnya pun merasa terkejut, dengan teknik yang digunakan oleh Chun Leng, yang diketahui namanya teknik tersebut bernama, Blood Rain tak terkalahkan. Di saat Chun Leng melesat ke arah Naeng Ak dengan teknik tersebut, Naeng Ak yang mengetahui kalau Chun Leng berencana ingin membunuhnya dengan cara mempertaruhkan nyawanya, dia pun bisa menghindari serangan tersebut dan langsung menebasnya. Chun Leng yang tertatih berjalan menuju tuannya,
Dia pun terjatuh sujud karena luka fatal yang dia terima, lalu meminta maaf kepada tuannya, kalau dia tidak bisa menemaninya sampai akhir. Setelah kematian Chunleng, Naeng Ak lalu berkata kepada tuannya, kalau sudah waktunya untuk menyusul, dan Somun yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari, kalau orang yang ada di depannya adalah pengkhianat, dan saat Naeng Ak akan melancarkan serangannya, dia pun terhenti karena merasakan sekilas haus darah yang ia rasakan. Naeng Ak lalu memerintahkan bawahannya untuk mundur dan berwaspada. Dia pun mencoba mencari sumber haus darah yang ia rasakan, dan saat melihat ke arah Somun, dia pun menyadari, kalau haus darah yang beberapa saat lalu ia rasakan berasal dari Somun. Setelah Somun berkata kepada Naeng Ak, kalau dia tak pantas disebut laki-laki jika dia mengkhianati kepercayaan seseorang, dia pun lalu mengambil busurnya dan kemudian bersiap-siap melancarkan serangannya. Setelah menembakkan panahnya dengan teknik tembakan panah tak berbentuk, serangan itu pun melesat ke arah Naeng Ak, dan mengenai bahu kanannya. Naeng Ak yang terkena serangan tersebut pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Somun. Kemudian salah satu dari mereka yang menggunakan senjata busur, dia pun melesatkan anak panahnya, tetapi Somun bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian salah satu dari mereka yang menggunakan bola berduri pun menyerang Somun kembali. Tetapi Somun masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat, dan Somun lalu menyerang balik dengan teknik multi-shot tembakan panah tak berbentuk, yang membuat dua dari mereka pun terkena serangan tersebut, dan belum terlepas dari itu, Somun lalu menyerangnya kembali dengan teknik yang sama, sehingga membuat mereka berjatuhan, yang membuat Naeng Ak merasa terkejut. Naeng Ak lalu memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke formasi sekaligus memerintahkan mereka untuk menyerang Somun secara bersamaan, dan saat mereka menyerang Somun, Somun pun menembak mereka dengan teknik multi-shot, sehingga membuat mereka terhempas sampai pohon pun runtuh berjatuhan. Naeng Ak yang melihat kejadian tersebut pun merasa terkejut, dengan kehebatan yang diperlihatkan oleh Somun yang membuat pasukan pembunuh paling elit di klan Pacheon tidak bisa berkutik melawannya, sehingga Naeng Ak pun bertanya-tanya, siapa Somun sebenarnya, karena dia belum pernah mendengar seorang ahli yang menggunakan busur baja tanpa anak panah. Naeng Ak yang berpikir kalau tuannya akan mati dikarenakan luka yang dia dapatkan, Naeng Ak pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dan langsung melarikan diri, dan di sisi pria yang terluka, dia pun berkata kalau dia tak percaya melihat Naeng Ak dan pasukannya dikalahkan oleh Somun seorang diri dengan mudah. Somun lalu bertanya tentang luka pria tersebut, dan pria itu menjawab, kalau lukanya sangat serius. Somun bertanya kembali, bagaimana dia bisa membantunya tetap hidup, dan pria tersebut berkata, kalau dia bisa merawat kerusakan kinya, tetapi lukanya terlalu dalam dan dia tidak bisa mengobatinya karena tidak ada obat di tempat tersebut. Setelah merenung beberapa saat, Somun pun lalu berkata kepada pria tersebut untuk menunggu sebentar, karena dia akan pergi dan mengambil obat, lalu bergerak cepat sehingga membuat pria tersebut yang melihatnya pun merasa kagum dengan teknik kecepatan yang dimiliki oleh Somun. Dan di sisi Somun, dengan kecepatannya pun akhirnya dia berhasil sampai di kuil dengan cepat dan melewati dua penjaga, sehingga membuat mereka yang merasa ada yang melewatinya pun bertanya-tanya siapa orang tersebut, dan Somun yang bertemu dengan Mumu. Dia pun lalu memohon, bisakah dia bertemu dengan Biksu Seonje? Lalu Mumu bertanya untuk apa? Dan Somun menjawab kalau dia ada urusan. Tak berselang lama, Biksu Seonje pun datang, karena dia merasakan ki milik Somun lalu bertanya ada masalah apa, dan Somun menjawab, kalau dia menemukan seseorang dalam bahaya besar saat dalam perjalanan menuruni gunung. Lalu Somun berkata, kalau dia datang ke tempat tersebut dikarenakan mencari obat untuk menyelamatkannya. Biksu Seonje yang mendengar itu pun merasa kagum dengan sikap Somun yang ingin membantu seseorang dalam bahaya, lalu menyuruh Mumu untuk mengambil obat pelet surgawi dari para pemimpin, dan Mumu, yang tak menyangka kalau Biksu Seonje ingin memberikan obat tersebut kepada Somun yang diketahui kalau obat tersebut adalah obat yang sangat berharga. Dia pun hanya terdiam, dan karena hal tersebut, Biksu Seonje pun menegaskannya untuk segera pergi, karena nyawa seseorang sedang dipertaruhkan, yang akhirnya, Mumu pun bergegas pergi untuk mengambil obat tersebut. Setelah mendapatkan obat tersebut, Somun pun kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah beberapa saat, akhirnya Somun pun muncul di hadapan pria yang terluka parah,
lalu mengambil obat tersebut di balik jubahnya, dan saat membuka kotak yang berisi obat tersebut, pria itu pun terkejut, dan berkata, "Bukankah itu adalah obat pelet surgawi Shaolin yang sangat berharga, yang bahkan tidak dapat ditemukan di belahan dunia manapun?" Dan akhirnya, dia pun lalu memakan obat tersebut. Setelah beberapa saat, So-mun yang membawa pria tersebut dengan cara menyeret pria itu dengan bantuan bambu yang sudah ditalikan beberapa akar pohon untuk pria tersebut berbaring. So-mun pun memperkenalkan dirinya, lalu pria itu bertanya, apakah mereka masih jauh dari Zhengzhou, dan So-mun pun mengiyakan hal tersebut, serta berkata kalau mereka mungkin akan sampai keesokan harinya. Pria itu berkata, karena So-mun sangat lambat, jadi mereka harus lama sampai ke tempat tujuannya. Tetapi So-mun berkata, itu karena pria tersebut berkata sakit saat So-mun menyeretnya, jadi So-mun berjalan perlahan. Tetapi, pria tersebut dengan seenaknya, dia berkata kepada So-mun kalau dia harus berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga membuat So-mun merasa jengkel, seakan-akan dia merasa seperti pelayannya. Lalu So-mun bertanya, kenapa dia dikhianati oleh bawahannya, dan pria tersebut berkata, kalau anjing yang paling patuh pun akan menjadi biadab demi kebebasan jika mengikatnya terlalu lama. Lalu pria tersebut mengaku kalau itu karena kesalahannya sendiri. So-mun bertanya, apa yang akan pria itu lakukan? Dan pria tersebut menjawab, kalau dia tidak bisa mengatakannya sekarang, karena dia harus memikirkannya hati-hati. Tetapi, So-mun berkata kalau bukan itu maksudnya, tetapi tempat untuk dia tuju, dan pria tersebut menjawab kembali, kalau dia tidak punya tempat untuk dia tuju. So-mun lalu berkata, kalau dia adalah tukang agen pendamping, jadi mereka harus berpisah setelah sampai ke Zhengzhou. Tetapi, pria tersebut berkata kalau dia bisa bekerja di tempat So-mun untuk sementara waktu, namun So-mun berkata, kalau mungkin tidak ada agen pendamping yang akan mempekerjakan orang yang terluka. Tetapi pria tersebut berkata, kalau dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang geografi Zongyuan, meski tidak tahu siapa pemimpin agen So-mun, pria tersebut berkata dengan sangat yakin, kalau mereka atau kelompok tukang akan menerimanya. So-mun yang mendengar itu, dia pun berkata dalam hatinya, apakah menurut pria tersebut agen pendamping ada untuk kenyamanannya sendiri? Lalu So-mun berkata, kalau agen pendamping tidak hanya mempekerjakan orang sembarangan, tetapi pria tersebut berkata, kalau dia bukan orang sembarangan, serta berkata kalau dia adalah milik So-mun. Lalu So-mun bertanya apa maksud dia miliknya, dan pria tersebut menjawab, kalau dia bisa membuktikan identitasnya serta So-mun memberitahu mereka kalau dia kerabatnya, mereka mungkin akan menerimanya. So-mun berkata kalau dia tidak punya niat untuk melakukan itu, karena dia harus pergi ke Sichuan, dan karena hal tersebut, So-mun berkata kalau mungkin dia tidak bisa membantunya. Pria tersebut yang mendengar itu pun lalu berkata, dengan mengatakan, kau harus membantuku, seperti yang kamu tahu, hidupku dalam bahaya. Bahkan aku sudah menyerah saat itu, aku ingin mati seperti seorang pria, kematian yang membanggakan, bukan kematian yang pengecut, tapi karena kamu menyelamatkanku, keinginanku hilang. Jika kerusakan Ki tidak pulih, semua pelatihan yang aku lakukan sia-sia, dan aku akan menjalani sisa hidupku sebagai orang tua biasa. Aku tidak pernah bergantung pada orang lain sepanjang hidupku. Namun kamu menempatkanku dalam keadaan ini. Jadi kamu punya kewajiban untuk membantuku kembali normal. Jika kamu tidak mau, bunuh aku di sini sekarang. Atau minta orang yang kabur untuk mengambil nyawaku. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka pun sampai ke tempat para tukang yang sedang memulihkan keadaan mereka setelah bertarung dengan para bandit. So-mun yang menemui kapten dari ekspedisi tersebut pun berkata, kalau dia sedikit terlambat untuk kembali dikarenakan ada beberapa hal yang terjadi dalam perjalanannya. Kapten dari perjalanan tersebut pun bertanya, apakah So-mun sudah mengurus apa yang dia harus lakukan? Dan So-mun menjawab sudah. Kapten tersebut bertanya kepada So-mun, siapa pria yang dibawanya? Dan pria tersebut menjawab kalau dia adalah Elji Goeng, kerabat jauh So-mun atau bisa diartikan kakeknya juga, serta berkata kalau dia tinggal dekat Zhongzhou, dan berbohong kepada kapten tersebut kalau So-mun pergi adalah untuk menemuinya. Kapten tersebut yang mendengar itu lalu memperkenalkan dirinya yang diketahui namanya adalah Gang Riang. Lalu bertanya kepada pria tersebut apa yang sudah terjadi kepadanya.
dan dia beralasan pada saat melihat Somun datang dia teringat dengan kampung halamannya dan berpikir kalau dia akan pergi. Tapi kemudian dia terpeleset dan jatuh dari tebing, dan saat akan melanjutkan perkataannya, Gang Riang berkata kalau Somun harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Tetapi pria tersebut berkata kalau dia akan menunggu Somun sampai menyelesaikan pekerjaannya, serta berkata apakah tidak masalah kalau dia ikut dalam perjalanan tersebut. Gang Riang berkata kalau itu di luar kewenangannya, jadi dia harus bertanya dulu kepada atasannya terlebih dahulu, dan pria tersebut pun mempersilakannya. Setelah Gang Riang pergi untuk bertanya, Somun lalu berkata kepada pria tersebut kalau dia sangat pandai berbohong, dan pria tersebut berkata, kalau tidak ada yang perlu disalahkan jika berbohong yang tidak akan menyakiti siapapun. Somun berkata kalau peraturan agen pengawal sangat ketat, jadi dia ragu kalau agen pengawal akan mengizinkannya, tetapi pria tersebut berkata kalau untuk melihatnya nanti saja apa yang akan terjadi, karena dia memiliki perasaan yang baik tentang hal tersebut, dan tak berselang lama, Gang Riang pun datang dengan dia yang berkata kalau atasannya memberikan persetujuan, karena dia berhutang banyak kepada Somun yang telah membantu mereka pada saat para bandit ingin memeras mereka, dan setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di perjalanan tersebut, para tukang dan para pengawal pun terlihat tertawa. Kemudian Gang Riang berkata kalau pria yang menyamar jadi kakek Somun sangat lucu dengan kata-kata yang dilontarkan, dan pria tersebut menjawab kalau dia hanya bercanda karena perjalanannya sangat membosankan. Tetapi di pandangan Somun, kalau lelucon yang pria itu perlihatkan tidaklah lucu sama sekali. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.